Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Filsafat Sejarah Spekulatif. Baiklah, kami di sini dibagi atas beberapa pembahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat sejarah dan filsafat sejarah spekulatif yang akan dibaca oleh saya, Nurul Rahmadani. Lalu bagaimana kebenaran sistem filsafat sejarah spekulatif ini yang akan dibacakan oleh Rizvaldi Akbar Siregar. Dan kemudian bagaimana sistem-sistem spekulatif dalam filsafat sejarah yang akan dibacakan oleh Atikah Aulia. Nah, untuk itu teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai filsafat sejarah dan filsafat sejarah spekulatif. Menurut F.R. Anker-Smit, filsafat sejarah ini merupakan suatu bagian dari filsafat yang memiliki keterkaitan dengan perenungan ataupun percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri seperti itu. Jadi menurut Anker-Smit, teori sejarah dengan filsafat sejarah ini tidak ada batasan kajian dalam kajiannya. Filsafat sejarah itu sangat terkait dengan teori sejarah. Dalam kata lain, filsafat sejarah ini mempelajari teori-teori sejarah. Lalu Anker-Smit itu mengemukakan agar istilah teori sejarah ini dijadikan dalam satu istilah, yaitu filsafat sejarah. Maka menurut Anker-Smit, teori sejarah ini merupakan isi konsep-konsep ataupun teori-teori sejarah yang dikaji dalam filsafat sejarah seperti itu. Selanjutnya itu filsafat sejarah spekulatif. Jadi filsafat sejarah spekulatif ini merupakan perenungan filsafat mengenai tabiat-tabiat ataupun sifat-sifat proses sejarah. Dalam perenungan filsafat sejarah spekulatif ini terdapat 3 hal yang selalu ditanyakan. Yang pertama itu irama atau pola seperti apa yang terjadi dalam proses sejarah. Yang kedua, apakah motor yang menggerakkan proses sejarah. Lalu yang ketiga, apakah sasaran akhir yang dituju dalam proses sejarah. Nah, irama atau pola seperti apa yang terjadi dalam proses sejarah. Nah, jadi adanya pengetahuan a posteriori dan a priori. Dalam sistem spekulatif, diketahui ada 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan a posteriori dan pengetahuan a priori. Nah, pengetahuan a priori itu datang lebih dahulu sebelum dialami, sedangkan a posteriori sebaliknya, yaitu dialami dulu baru mengerti. Jadi a priori itu sebelum, sedangkan a posteriori itu sesudah. Kan rasanya aneh bahwa ada pengetahuan yang didapat dari sebelum sebuah pengalaman seperti itu. Namun pengetahuan itu ada seperti itu. Misalnya nih pengetahuan matematis. Pengetahuan seperti 1 tambah 1 itu kan 2. Tidak kita alami terlebih dahulu atau tidak butuh pengalaman terlebih dahulu. Kan memang 1 tambah 1 itu 2. Tetapi coba jika hasilnya itu lebih besar. Nah, semisal 10.000 kali 2, itu kan 20.000. Pasti sebagian besar dari kita pastinya itu belum pernah menghitung hal itu secara empiris gitu. Namun demikian, kita memiliki suatu perhitungan yang tepat mengenai masalah ini. Jadi pengetahuan lain yang bersifat a priori itu adalah pengetahuan logika. Nah, selanjutnya itu pengetahuan a posteriori. Jadi pengetahuan a posteriori ini pengetahuan di mana yang didapat setelah pengalaman. Misalnya bahwa kupu-kupu itu memiliki 2 sayap, misalnya. Lalu langit itu berwarna biru. Jadi pengetahuan itu didapat setelah pengalaman seperti itu. Selanjutnya, apakah motor yang menggerakkan proses sejarah? Nah, jadi para filsuf memikirkan bahwa terdapat hal-hal yang selalu pasti mendorong terjadinya gerak sejarah suatu motor. Terkadang pandangan mengenai penggerak ini bergantung pada masyarakat tempat di mana mereka berada gitu. Yang pertama, bagi masyarakat primitif, gerak sejarah diatributkan pada kekuatan-kekuatan alam sesuai dengan kepercayaan mereka, yaitu dinamisme dan animisme. Lalu yang kedua, dalam kebudayaan politisme, kekuatan-kekuatan ini mengalami abstraksi dan antropomorfisme menjadi dewa-dewi yang memiliki kehendak seperti manusia. Lalu yang ketiga, dalam budaya monoteis, maka kekuasaan Tuhan yang tak terbatas menjadi agensi utama. Lalu keempat, fatum ataupun takdir itu merupakan abstraksi lain yang menjadi determinan yang menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Lalu yang kelima, manusia itu sebagai makhluk dengan kehendak bebas dapat menjalankan gerak sejarah itu sendiri. Yang keenam, Marx memperkenalkan bahwa gerak sejarah yang dilakukan oleh manusia itu ditentukan kepentingannya akan materi suatu historical materialisme atau materialisme historis. Nah, selanjutnya ada pun aliran pandangan filsafat sejarah. Nah,
Jadi dalam berbagai filsafat sejarah spekulatif dapat dirangkumkan terdapat 3 macam pendapat mengenai arah gerak sejarah. Yang pertama itu ada gerak sejarah siklus, yang merupakan gerak sejarah yang berulang, yang pada akhirnya itu tidak memiliki tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada gerak sejarah linier, yaitu sejarah bergerak dari titik awal dan kemudian berlanjut kepada tujuan dan tidak dapat kembali lagi. Contohnya itu adalah salah satu contohnya itu filsafat sejarah St. Agustinus. Lalu yang ketiga adalah gerak sejarah spiral, yaitu sejarah mengalami gerak naik turun ataupun suatu kemunduran tetapi tidak pernah kembali pada titik semula. Gerak ini merupakan gerak recourse. C. Sifat metafisis dalam sistem-sistem spekulatif. Sering dikatakan bahwa filsafat sejarah bersifat metafisis, adapun metafisika adalah cabang filsafat yang menjawab pertanyaan mengenai hakikat atau esensi dalam hal kenyataan. Ciri khas sebuah pernyataan metafisis ialah tidak dapat dipergoki bahwa pernyataan itu benar sekalipun kelihatannya tidak masuk akal. Salah satu ucapan metafisis yang cukup terkenal ialah manusia pada dasarnya egois. Kedengarannya ini sepintas memang benar, namun apabila kita mengingat bahwa manusia sanggup berkorban bagi sesamanya, sering sekali orang tua berkorban bagi anaknya. Orang tua akan berkorban waktu, tenaga, dan uang untuk anaknya. Namun di sisi lain ada reaksi seorang metafisikus terhadap keberatan-keberatan dalam pernyataan tadi, bahwa rupanya orang itu bertindak berlawanan dengan kepentingan diri karena de facto ia menjadikan kepentingan orang lain sebagai kepentingan diri sendiri. Orang tua yang mengabdikan diri terhadap anaknya, sebenarnya orang tua mengharapkan pamrih dari anak sendiri. Seorang metafisikus melihat bahwa ia selalu mencapai tujuannya dengan memberi arti lain pada kata-kata daripada yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan arti yang biasa, kata egoisme, maka mustahillah semangat berkorban dari diri manusia yang egoisme. Namun seorang metafisikus mengartikan bahwa kata egoisme memiliki arti yang luas. Berdasarkan arti yang baru itu, seorang dapat kita golongkan pada kaum egois. Dengan kata lain, metafisika berdasarkan pada manipulasi halus yang tidak selalu nampak terhadap kata-kata. Bandingkan misalnya pernyataan metafisis, manusia pada dasarnya seorang egois, dengan sebuah pernyataan lain, yakni umur manusia tidak melebihi 150 tahun. Arti kata dalam pernyataan kedua tidak dapat diotak-atik karena benar atau tidaknya memang dapat ditentukan. Namun dari dokumen-dokumen tidak dapat dilaporkan mengenai manusia yang berumur lebih dari 150 tahun. Berarti kita dapat mempercayai ucapan kedua. D. Sistem-sistem spekulatif tidak ilmiah. Kata-kata sifat ilmiah dapat diberikan kepada spekulasi-spekulasi tentang sejarah karena spekulasi ini berlainan dengan pernyataan-pernyataan ilmiah tidak menentu. Namun, para filsuf sejarah spekulatif justru mengecap bahwa pendekatan mereka terhadap masa silam lebih ilmiah daripada apa yang dilakukan oleh para ahli sejarah. Kelemahan justru mereka anggap spekulasi-spekulasi mereka tentang sejarah sering mereka sertakan dengan perkakas ilmiah, dan bahkan filsuf ini berprestasi dapat menimbulkan kepastian objektif bahwa sering bertindak sebagai juru peramal mengenai masa depan. Pendapat filsuf-filsuf seperti Karl Popper, F.A. von Hayek, atau Emanuel Bohm mengenai presentasi ilmiah dalam sistem-sistem spekulatif ini, yakni presentasi mereka seolah-olah dapat meramalkan masa depan. Oleh Popper, sistem-sistem spekulatif diberi nama historisme, dan historisme ialah cara pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah yang bertitik. Tolak pada pendapat bahwa peramal mengenai arti depan merupakan tujuan utama ilmu sejarah. Ini memungkinkan dengan menemukan irama-irama dan pola-pola kelakuan teratur yang tunduk pada suatu hukumnya. Semua yang dasar itu sejarah menurut Popper. Pada 4 cara aliran itu membuktikan kesolihan ramalan-ramalan mengenai masa mendatang, yakni yang pertama, dirumuskan sebuah hukum evolusi bagi proses sejarah. Dicari hukum-hukum gerak yang membawahi perkembangan sejarah. Hukum evolusi bagi proses sejarah.
Yang kedua, dicari sebuah dinamika sosial yang berpengaruh terhadap sejarah sama dengan pengaruh dinamika bagi objek-objek fisik. Yang ketiga, dicari kecenderungan-kecenderungan tertentu di dalam proses histori yang kemudian diproyeksikan ke depan. Dan yang keempat, dicari hukum-hukum gerak yang membawahi perkembangan sejarah. Hukum evolusi bagi proses sejarah. Dalam karya yang terkenal On the Origin of Species 1859, Darwin memperlihatkan bagaimana kehidupan di bumi berevolusi dan bagaimana terus-menerus dikembangkan jenis-jenis hewan baru. Para filsuf sejarah spekulatif berpendapat bahwa selaras dengan teori Darwin dapat disusun semacam hukum evolusi bagi sejarah. Terhadap jalan pikiran ini dapat diajukan keberatan sebagai berikut. Teori Darwin bukanlah sebuah hukum evolusi, melainkan suatu penafsiran mengenai sebuah proses yang unik, yang hanya satu kali terjadi. Kita hanya mengenal satu proses evolusi dan untuk proses itu tidak dapat disusun hukum-hukum karena hukum-hukum selalu berkaitan dengan berbagai proses yang dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Yang dapat dirumuskan ialah hukum-hukum bagian-bagian proses evolusi itu, seperti misalnya hukum bahwa jenis hewan yang paling berhasil menyesuaikan diri pada perusahaan-perusahaan secara relatif paling kuat berkembang biak. Tetapi hukum-hukum yang berlaku bagi bagian-bagian proses evolusi tidak dapat menghasilkan suatu proses evolusi tidak dapat menghasilkan suatu hukum bagi proses evolusi dalam keseluruhannya. Dinamika sosial sebagai sistem spekulatif. Dalam ilmu mekanika dibedakan antara statika atau teori mengenai keseimbangan benda-benda yang tidak bergerak dan dinamika teori mengenai benda-benda yang bergerak. Berdasarkan perbedaan ini, ahli filsafat positivistis Auguste Social Comte 1788 sampai 1757 menyusun teorinya mengenai statika sosial dan dinamika sosial. Yang pertama, memusatkan perhatiannya kepada mekanisme-mekanisme yang memberi bentuk kepada masyarakat pada tahap tertentu dalam perkembangannya. Sedangkan yang kedua, memperhatikan persoalan bagaimana masyarakat berkembang dari tahap yang satu kepada tahap yang lain. Arah perkembangan. Seorang filsuf sejarah spekulatif sanggup memperlemah tabiat metafisik dalam sistemnya. Ia akan menerima bahkan masyarakat mempunyai berbagai aspek bahwa memang tidak benar memilih satu aspek saja sebagai pokok, sedangkan membuang yang lain karena tidak relevan. Akan tetapi demikian akan dikatakan filsuf sejarah spekulatif tetap kebuka kemungkinan mempelajari semua atau semua besar aspek masyarakat sendiri-sendiri, lalu menetapkan ke arah mana setiap aspek itu berkembang, sehingga akhirnya kita dapat menyimpulkan ke arah mana masyarakat sebagai suatu keseluruhan berkembang berdasarkan evolusi dalam bagian-bagiannya. Akan tetapi usaha para filsuf sejarah untuk meramalkan masyarakat menurut garis besar arah perkembangan ditolak oleh Popper. Pertama-tama ia mencatat bahwa kecenderungan itu hanya berlangsung pada saat-saat tertentu. Beberapa saat kemudian tren itu dapat lenyap lagi. Hukum-hukum gerak dan hukum-hukum urutan. Seorang filsuf sejarah spekulatif menggarisbawahi uraian di atas, namun tetap berpendapat dapat dirumuskan hukum-hukum urutan atau hukum-hukum gerak yang menopang proses historis, sehingga berdasarkan hukum-hukum itu dapat diramalkan masa depan dengan jangkauan jauh. Lalu filsuf spekulatif mencari ilham pada ilmu ekstanta. Contohnya ada permainan biliar, seperti benturan bola biliar dengan bola lain atau dengan tepi meja biliar. Akan diramalkan apa yang terjadi sesudah benturan, tahap demi tahap sebelumnya, seperti hukum-hukum mekanika. Bila diterapkan terhadap tahap-tahap kejadian di meja biliar atau kondisi awal, membuka kemungkinan meramalkan apa yang akan terjadi. Demikian juga hukum-hukum mekanika historis atau hukum-hukum urutan memungkinkan kita meramalkan proses historis tahap demi tahap
Dalam kedua kasus kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti dicatat di atas. Wibawa sistem-sistem spekulatif ditegakkan kembali. Haskell Finn, seorang filsuf sejarah dari Amerika, pernah mengusulkan suatu pembelaan bagi sistem-sistem spekulatif yang sampai sekarang ini. Paling menarik, ia berpendapat bahwa pembolakan terhadap sistem-sistem spekulatif yang demikian tegas dan total merugikan filsafat sejarah. Menurut Finn, maka di dalam penulisan sejarah selalu dapat dibedakan dua lapis, yakni lapis fakta dan peristiwa, dan pelaporannya serta fakta itu di dalam sebuah cerita historis. Memang penulis sejarah harus menekuni fakta-fakta masa silam. Misalnya, mengapa seseorang atau suatu kelompok sosial berlakuan begini atau begitu? Apa yang menyebabkan suatu peristiwa? Bagaimana sandang pangan orang Eropa Barat pada abad pertengahan dan sebagainya. Tetapi seorang ahli sejarah baru menunaikan tugasnya dengan baik bila bahan faktual diintegrasikan secara maksimal. Filsafat sejarah menurut Karl Marx mengidentifikasikan peristiwa sosial ekonomi. Dengan demikian, Marx menawarkan kepada para ahli sejarah, juga mereka yang bukan Marxis, suatu kerangka diinterpretasikan yang berguna untuk mengkaji sejarah dengan suatu cara yang baru dan penuh stimulans. Sebelum Marx, kerangka interpretasi itu tidak ada. Para peneliti sejarah mau tak mau tersesat dalam persoalan sekitar sejarah sosial ekonomi. Demikian pula dapat dikatakan bahwa filsafat sejarah ciptaan Hegel atau budi menguasai manusia mengkajikan kerangka interpretasi yang dapat mengembangkan sejarah intelektual. Singkatnya, filsafat sejarah spekulatif menunjukkan peristiwa-peristiwa mana yang pantas diteliti oleh seorang ahli sejarah. Tema dan bahan setiap penelitian historis dan setiap cerita historis ditentukan oleh filsafat sejarah spekulatif. Bagi penulis sejarah, narasi sejarah tanpa adanya filsafat sejarah spekulatif adalah buta. Filsafat sejarah spekulatif tanpa fakta adalah hampa. Demikian menurut Finn sambil menyindir ucapan Kant yang terkenal. Bedanya filsafat sejarah spekulatif dan pengkajian sejarah hanya menyangkut nuansa. Yang pertama lebih mementingkan kerangka atau struktur. Yang kedua lebih mementingkan fakta sejarah yang mengisi struktur.